Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Endang Kristiani. Beliau adalah narasumber yang akan mengisahkan mengenai golok-golok mentok. Beliau sudah berkali-kali mengalami peringatan golok-golok mentok. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, golok-golok mentok ini kan sudah lama diperingati ya. Biasanya kapan kita memperingati golok-golok mentok? Yaitu pada saat kita memperingati Hari Maulud Nabi. Ya. Ada beberapa filosofi yang dapat kita ambil dari peringatan golok-golok mentok ini. Ya, terima kasih ya. Ini kan judulnya golok-golok mentok. Apa makna dari golok-golok mentok itu? Golok itu kan alat yang tajam, ya. Jadi biasanya berupa entah pedang, entah apa itu golok. Nah, di sini kita ingat pada zaman jahiliyah, yaitu sebelum beliau Nabi Muhammad SAW itu lahir, atau dalam bahasa itu milad ya, lahir. Nah, beliau inilah yang membawa nasib daripada wanita, khususnya pada waktu itu, yang direndahkan, kadang-kadang malah malu kalau punya anak perempuan. Setelah beliau lahir, beliau mengangkat derajat wanita. Inilah yang kemudian oleh kita bangsa Indonesia, khususnya untuk daerah Kudus, para para ulama-ulama yang ada pada waktu itu memikirkan bagaimana supaya itu dapat diberikan kepada anak-anak, bahwa wanita itu nanti sebelumnya itu direndahkan, kemudian dijunjung tinggi. Nah, kemudian menciptakan syair dengan golok-golok mentok. Golok tadi sudah katakan bahwa itu artinya tajam. Jadi pada waktu zaman jahiliyah untuk membunuh anak perempuan yang baru lahir. Nah, setelah zaman Nabi, setelah beliau ini lahir, kemudian itu di stop. Nah, stop itu untuk bahasa Jawa khususnya Kudus tuh mentok, berhentilah untuk membunuh itu. Itu maksud dari golok-golok mentok. Jadi tidak berarti ada yang mengatakan mentok itu perempuan atau bagaimana, itu artinya berhenti. Jadi itu yang dikehendaki. Dan itu diberikan dengan syair yang dilakukan dengan kata-kata golok-golok mentok. Ini pertanyaan yang tadi sudah mungkin dari beberapa tahun sekarang itu yang selalu bertanya. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan, silakan. Ya, jadi sebelumnya saya tegaskan dari uraian Ibu Endang bahwa golok-golok mentok itu adalah, golok itu artinya pedang ya, jadi pedang-pedang. Mentok itu artinya berhenti, jadi cukup berhenti. Jadi kekerasan atau hubungan terhadap wanita berhenti ya. Jadi pada masa jahiliyah dulu memang terjadi pelecehan ya Ibu ya, atau katakanlah tidak hormat pada kaum wanita. Tapi ternyata setelah kelahiran Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad ini mengajarkan pada kita bahwa kita harus menghargai wanita, begitu. Iya, betul. Ya, terima kasih. Nah, yang kedua, golok-golok mentok membancai bocah wedok ya. Mengapa yang membancai ini bocah wedok, atau mengapa yang memperingati ini anak perempuan? Nah, itulah tadi yang saya katakan, karena beliau yang Nabi itu mengangkat anak wanita, maka tentunya penerusnya adalah anak perempuan. Maka kita syukurlah anak-anak perempuan. Mari kita bersyukur bahwa kita nantinya telah diangkat oleh yang Nabi, menjadi harkatnya menjadi terhormat daripada sebelumnya. Iya, syairnya kan begini, golok-golok mentok membancai bocah wedok ora uman iwake botok endok-endok saklawuh. Nah, itu maksudnya apa ya? Itu artinya kita memperingati tidak usah berlebihan, sederhana saja, tapi kita dalam, jadi kita bersatu, anak-anak kecil semua, oh ya saya bersyukurlah, demikian yang dimaksud. Jadi ada rasa kita bangsa Indonesia itu, Jawa terutama di daerah Kudus, ada rasa saling, kalau yang tidak punya saling menolong,
nanti saling dengan sederhana, maka biasanya sekitar tetangga-tetangga sudah semua bersyukur. Nah, itu isinya itu biasanya kalau dulu waktu saya kecil itu selalu di sepertinya itu diharuskan ya, tapi ya diwajibkan tablik yang tidak punya ya tidak, ya diisi semampuannya lah. Itu biasanya ketan kuning lalu diberi serundeng. Iya. Jadi ternyata golok-golok mentok itu yang tadinya tidak usah berlebihan dilambangkan dengan pada masa itu kan golok-golok mentok itu orang umane Pak tok. Jadi tidak usah berlebihan lah. Botok sak lawah itu artinya seadanya saja ya. Nah, kalau Jakarta walang kiki walang kokok. Walang kiki walang kokok itu dalam kalau di pantun ya di Jawa itu kan ada pantun. Kemudian juga di puisi-puisi Indonesia seperti lagu seperti belalang kupu-kupu itu hanya sampiran saja. Nah, kalau juga ada lagu yang di Rembang itu ada kata ubruk-ubruk walangi gabuk. Ikrik-ikrik walangi geri. Nah, itu semacam sampiran. Apakah menurut Ibu di sini di golok-golok mentok itu walang kiki walang kokok itu semacam sampiran atau hanya sampiran saja untuk menandai musikalisasi yang bagus? Betul, itu sampiran, tapi ada juga menunjukkan bahwa pada waktu itu pertanian Indonesia itu sangat tinggi. Jadi belalang-belalang atau walang-walang itu ada. Nah, itu sambil dilihat walang itu bagaimana. Nah, itu dianukan di situ seniman-seniman juga yang memang punya bakat untuk itu membuat pantun seperti itu atau syair seperti itu. Ya, bagus sekali ya penjelasannya. Jadi memang zaman Indonesia memang negara agraris ya. Inilah gitu. Selentik hamin itu artinya mungkin mengusir walang-walang itu ya. Nah, kata amin berarti doa ya, doa akan dikabulkan oleh Allah gitu ya Bu ya. Betul, itu doa juga. Iya. Ada yang saya tambahkan. Tadi yang belum ditanyakan. Tadi saya katakan pada waktu itu kalau dapat itu diharuskan pakai ketan kuning yang diberi serundeng. Ini penting sekali. Mengapa ketan? Ketan itu artinya mengikat. Jadi mengikat antara saudara-saudara, antara anak-anak supaya besoknya itu tetap selalu ada kesatuan. Dan itu memang kita wujudkan sekarang ada negara Republik Indonesia. Disitulah makna yang sebetulnya. Jadi sangat tinggi sekali. Meskipun kelihatannya seperti olok-olok, tapi sebetulnya punya filosofi yang sangat tinggi bagi kita. Maka kalau dapat dileluri terutama oleh pejabat kudus, nanti insya Allah nanti dapat bagus. Ya, intinya adalah itu ajakan pada kita agar kita akan menjaga persatuan dan kesatuan ya. Nah, itu kita lagu-lagunya lagi kalau Selentik Hamin doa. Sego umbuk pari anyar gemlundung payone lontar. Jadi ada kata sego umbuk pari anyar gemlundung payone lontar. Itu maknanya apa ya? Nah, itu mengharapkan adil dan makmur. Karena pada waktu pertanian jadi sego umbuk pari anyar. Jadi padinya itu baru, seganya nasinya enak sekali. Lalu gemlundung itu apa? Artinya gemlundung itu bergolong jadi satu. Payone lontar pada waktu itu lumbia. Jadi pelet itu tahu nggak ya anak sekarang apa ya? Daun ya daun seperti rumbia. daun rumbia ya daun rumbia. Itu di bawah itu terpayung kita pada waktu anak-anak kecil. Usia saya itu sudah 70 hampir 75. Jadi saya betul-betul mengetahui pada waktu itu. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa kami memang dengan segitu terus kami bersuka sekali, jadi senang sekali dengan adanya hari raya Maulud Nabi, jadi peringatan Nabi itu kita bersyukur sekali dengan cara kami sederhana tapi betul-betul menyentuh hati. Ya. Kemudian ada lagunya begini, surah opo surah iye uyung iye ramenangi ratu selawe ujung iye. Maksudnya apa ya itu ya? Kalau itu kabar gembira ria, Yes. mengenai Ratu Selawi dan sebagainya itu merupakan satu mengharapkan nanti kalau memang ada hal-hal yang kurang sesuai, nah itu nanti dapat menyesuaikan. Ya, artinya kalau misalnya pemimpin semuanya itu harus menghormati wanita gitu ya Bu ya. Betul. Ya, Saya maksudnya itu. Iya, jadi itu adalah makna filosofis golok-golok mentok. Kita mendapat kesimpulan bahwa golok-golok mentok ini adalah rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ini menjunjung
wanita dan harkat wanita, dan kita hendaknya bersatu ya. Jadi menjaga persatuan, kemudian kita bersyukur kita hidup di negeri agraris yang tanahnya subur, kemudian juga terjadi kerukunan. Jadi dimulai dari anak-anak. Jadi dari anak-anak wanita yang bersyukur. Ingat bahwa wanita ini sebetulnya adalah tiang. Jadi wanita tiang utama negara. Jadi wanita ini juga sangat berperan ya. Karena ada pepatah yang mengatakan surga di telapak kaki ibu. Jadi Nabi sendiri pernah mengemukakan bahwa bersabda ya bahwa Nabi ya, Nabi mengatakan, jadi Nabi itu mengatakan bahwa apa yang kamu hormati sampai 3 kali? Itu pertanyaan Nabi ini. Betul-betul ini ajaran Islam betul. Apa yang harus kamu waktu sahabat bertanya yang dihormati? Siapa ya? Siapa yang harus dihormati ya Rasul? Beliau menjawab, ibumu. Siapa ya Rasul? Ibumu. Siapa ya Rasul? Ibumu. Baru yang terakhir mengatakan bapakmu. Itulah betul-betul saya berterima kasih dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW bahwa wanita dapat dijunjung harkatnya. Subhanallah. Jadi Islam memang memuliakan wanita. Terima kasih pada Ibu Endang Kristiani yang sudah memberikan pencerahan mengenai golok-golok mentok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk sahabat, untuk para Nurina Kastratria Jani. Para yang follow dari Nurina Kastratria. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Amin amin ya rabbal alamin.